Ya, dan ini adalah match pembukaan kita untuk siang hari ini. Di mana kita akan bermain di TPP Erangel dan arah dari pesawat sendiri ini agak cukup fair drop ya. Iya, tengah banget ini. Ini kita bisa ke kiri dan ke kanan. Kalau saya jadi pemain ini, saya akan turun di ujung laut. Ujung laut. Ujung pulau. Ujung pulau. Iya, biar nggak tusun. Ya, karena di sini memang survivabilitas itu sangat-sangat diperlukan sekali juga. Yap. Nah, kita lihat beberapa tim sudah mulai keluar dari pesawat ya. Sudah memilih tempat-tempat yang mungkin menjadi signature-nya mereka. Karena memang kita tahu beberapa tim tuh punya signature tempat mereka di mana ngeluting manja. Ya, jadi semakin mereka paham bagaimana cara mereka bisa ngelut di satu kota, mereka akan bisa memiliki suatu advantage, suatu keunggulan untuk memaksimalkan angle-angle yang bisa dipakai oleh mereka sendiri. Dan untuk sementara waktu kita sedang melihat cukup banyak sudah tim-tim yang sudah turun ke kota-kota masing-masing. Betul, waduh ini agak lumayan kiri dan kanan ya Wawa ya. Karena memang dari arah pesawatnya juga tengah sekali di sini. Oke, kita melihat dulu di sini ada Onyx yang ada di salah satu wilayah di Erangel masih mencoba meluting-luting manja ya. Ya, jadi untuk di menit-menit awal mereka akan mencoba untuk mencari senjata semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Bagaimanapun juga agar bisa dibawa untuk masuk ke mid game dan juga masuk mungkin sampai ke late game. Betul, awal-awal memang kebiasaan dapetnya shotgun ya, shotgun kocok. Nggak apa-apa. Tapi 2 kali hit itu langsung kenok loh, hati-hati loh ya. Di sini juga Onyx bisa pelan-pelan mendapatkan senjata oke dan kita kembali ke dengan BTR. Ya, jadi BTR mereka tetap dengan posisi andalan mereka, tentu saja mereka selalu turun di Sosnovka Island dan kalau nggak salah lihat sekarang mereka akan mencoba untuk mengarah ke salah satu tempat di Erangel tentunya dengan kendaraan mereka Om Awa ya. Iya. Karena memang kita tahu para pro player ini rata-rata turun ambil mobil ke tempat yang ujung-ujung atau misalnya tempat-tempat signature mereka biasanya ya. Karena di sana akan sangat-sangat aman sekali juga dan untuk di bagian awal permainan tadi kalau kita lihat di Source of kalian ada dua, ada satu BTR dan yang kedua juga ada WAW yang langsung turun ke tengah-tengah. Yes, langsung ya. Dan memang BTR sendiri memang terkenal sekali dengan menggunakan vehicle dan kita lihat teman-teman yang ada di Bullman hati-hati ya. Tipis-tipis manja kita lihat malaikat tak bersayap ya, kita lihat ya. Ya dan Heroes akan mencoba untuk menantang Piji Barasa karena kita memang tahu Kyosura sangat-sangat suka turun di Pochinki. Ya. Tapi kita nggak tahu juga di sini pelan-pelan saja. Kita tahu di map sudah ada 2 tim, tapi kita nggak akan kasih tahu wilayahnya. Ya, kita tetap objektif di sini dan kita lihat arah circle. Aduh. Wow. Wadidu dadu ya. Iya, dan ternyata mengarah ke bagian bawah dan cukup banyak tim yang berada di atas. Tadi satu orang. Sayang sekali. Tampaknya rekannya masih ada bisa melakukan backup-ankah. Karena suara tembakan juga sudah kita dengarkan sekarang. Masih bertahan di balik broken wall dan mencoba untuk mengambil langkah yang sedikit lebih aman lagi. Smoke dulu sebelum melakukan revive. Betul sekali. Kita tahu PG Barak dan juga Heroes sudah saling tahu ya. Karena ada notifikasi di sebelah kiri. PG Barak mendapatkan 1 player dari tim Heroes. Masih saling menahan juga Heroes. Terkena hit dan dibalas juga oleh Kero tadi. Jadi sudah sama-sama tahu satu sama lain. Tinggal bagaimana cara mereka melakukan engagement. Apakah dari Heroes mereka tahu di sana ada yang namanya PG Barak tadi keluar. Mereka masih mencoba untuk langsung menyerang. Atau mereka bisa pick untuk mengambil langkah yang lebih defensif lagi. Keluar saja dari kota Pochinki. Makanya kita akan menunggu siapa yang akan open fire duluan di sini Om Wawa ya. Karena kita tahu udah ada set place yang udah oke banget di kedua tim ini ya. Masih mengintip kita lihat di sini teman-teman. Ini awal circle tapi kedua tim besar ini harus bertemu di awal ya. Wow, berani sekali Heroes ini. Ya, sangat berani juga. Dan sedangkan untuk PG Barracks, mereka setelah meskipun berhasil tadi mendapatkan 1 buah knockout, mereka tidak bermain agresif. Mereka hanya menahan saja dan berharap agar Heroes yang lebih dulu untuk melakukan kesalahan. Oke, kita lihat terjadi tapping dari arah lawan, tapi masih mencoba bermain TPP Gaming ya di sini. Ya, dengan shoulder pick saja yang bisa melihat arah ataupun posisi lawannya. Mereka tidak perlu terlalu overextend. Ini kita lihat nih malaikat tak bersayap ya. Ini mencoba mencari-cari dengan VSS-nya lumayan di awal-awal ya. VSS dengan jarak hampir kurang lebih dengan kali 4, lumayan. Ya, tapi dengan positioning dari Hero sendiri mereka sudah berada di bagian luar ya, hampir ke bagian luar dari kota kita sekarang yang bisa jadi. Itu adalah pertanda kalau mereka juga tidak akan melanjutkan kontes yang lebih jauh lagi. Makanya nih, apakah kedua tim akan bermain barbar atau biasanya di awal-awal map ini masih mencoba bermain safe dulu lah ya, mencari poin, tahu strategi lawan supaya di game selanjutnya mereka bisa lebih baik. Seperti itu, pelan-pelan saja, malaikat bersayap di sini. Ada sayap Messi tapi kecil ya kayaknya. Kecil banget, gak bisa terbang. Sayapnya nggak ngangkat beban. Ya, dan Heroes, jadi ketika kita melihat, kita main di TPP,
mereka akan mencoba untuk bermain seperti ini, shoulder pick saja, dan siapapun nanti yang membuat pergerakan terlebih dahulu dan bisa dilihat oleh lawannya yang akan mendapatkan punishment lebih besar dan heroes. Mereka semuanya langsung menyeberang saja dengan objektif berempat, tidak ada yang split sama sekali. Yap, kayak kedua tim ini mundur enggak, maju enggak ya, masih nahan-nahan ya. Dan pelan-pelan melakukan looting lagi, karena memang mereka nggak mau terlalu tusun di game awal. Ya, dan semakin lama mereka bertahan seperti sekarang dan tidak melakukan lootingan, itu akan sangat-sangat disayangkan. Dan langkah yang sangat tepat memang dilakukan oleh tim Heroes, di mana mereka juga langsung melakukan lootingan, dan sekarang senjata-senjata mereka sudah di-upgrade. Iya, wih, gue senang kalau ngeliat DP28 di sini. Sering banget kenapa pro player tuh pakai DP28 buat nge-spray down gitu ya. Buat nge-spray down ya, 47 peluru. Lumayan loh, itu 40-an peluru tuh GG banget. Kita kembali dengan EVOS di sini yang merupakan juara kedua dari PINC tahun lalu. Mereka dengan 4 playernya hari ini tentunya akan memberikan yang terbaik ya. Dengan melakukan looting-looting walaupun kita lihat masih medium level ya. Masih dengan UMP-nya, masih dengan helm level 1. Masih harus melakukan looting-looting manja lagi. Ya, karena di sana senjata-senjata yang sedang dipergunakan oleh EVOS masih belum begitu maksimal. Dan ternyata yang keluar dari kota Pochinki bukanlah Heroes. Tetapi ya. Ternyata mereka melakukan mundur saja, nggak mau terlalu barbar di awal. Dan kita lihat kota Irengel hujan ya. Kota Irengel hujan dan masih mencoba mencari-cari di sini Heroes. Kita lihat di tim 12 ada Victim di sini Om Wawa. Ya, Victim masih mencari spot-spot yang lain lagi. Mereka berhasil mendapatkan kendaraan, itu adalah modal yang awal yang cukup bagus untuk bisa dibawa nanti ke mid game. Tetapi semakin lama mereka berada di jalan juga, itu akan semakin berbahaya ya. Mereka harus cepat untuk mencari compound satu yang bisa dihuni sebelum circle-nya menutup. Betul. Tapi untuk positioning mereka sekarang, core ini ada di dalam zone, masih cukup aman. Masih cukup aman, wih lumayan tuh, skop-skopan. Masih dengan BTR di sini ya, BTR. Masih mencoba mencari, masih dengan M16-nya. Dan gak ada BTR amat dari BTR Ion ya. Ya, BTR Ion mereka juga. Jadi kita sedang melihat seluruh tim bermain dengan sangat-sangat safe sekali. Gak ada yang pengen perang besar. Kayak tadi kita lihat di Pochinki di bagian awal. 1 knock, cuma dibiarkan saja. Gak ada yang ngapa-ngapain, gak ada follow up sama sekali juga dari tim lawan yang berhasil melakukan knockout tadi. Jadi itu pun berlaku untuk seluruh tim yang sedang bermain sekarang. Mungkin dari 10 menit awal mereka akan bermain safe atau bahkan sampai nanti di menit ke-15 atau 17. Bisa jadi, memang di awal-awal ini ya, apalagi match pertama Om Bawa ya, memang harus positioning dan juga point kill, nggak boleh sembarangan. Kita tahu tadi sudah ada 64 harusnya tapi tersisa 63 ya. Kita belum dapat kabar apakah ini ada miss 1 player atau udah ada yang lobby 1 ya. Ya, dan sementara lootingan-lootingan manja ya ini semuanya. Enak banget, fat. Jadi untuk circle pertama ketika gak ada yang pengen melakukan engagement, mereka akan bisa menjadi sangat-sangat fat dan itu sangat bagus. Yap, betul. Karena setelah mendapatkan seluruhnya, nanti di mid game itu akan perang dari aim-nya. Biasanya nih di circle-circle keempat, waduh ini hujan peluru kiri kanan. Nah kita lihat kan, gak ada musuh aja nembak lantai nih orang ya. Kepencet. Pemanasan. Kepencet, gak apa-apa. Pro player juga manusia ya. Iya. Kita lihat tuh, ngebidik semut nih. Tuh, nah dia coba belajar coba dulu. Iya. Pro player juga harus coba ya, walaupun pakai holo tetap coba dulu. Kepencet kayak tadi. Kurang ini bedak, kurang bedak. Kurang bedaknya ya. Ya bedak masih boleh, bedak. Masih coba tipis-tipis di sini dari Star 8. Kita lihat DP28 lagi ya, DP28 lagi. Masih dengan DP28. Dan EVOS ya, ini EVOS juga sudah mengarah masuk ke Pochinki. Yes. Wow. Oke. Oke. Mereka mau memulai sebuah ini nih, perkara di ibu kota Irengel ya. Iya, karena memang tempatnya berada di lumayan dekat dengan bagian tengah dari map juga. Sementara sebenarnya Pochinki ini bukan kota yang cukup bagus untuk ditempati atau dihuni di circle pertama. Karena untuk nextnya itu bisa jadi geser kan. Bisa jadi. Bisa jadi ke bawah. Yes. Yang dimana mereka akan kembali harus bergerak. Yang kita lihat pemain-pemain dari EVOS, gak ada yang dapat mobil. Belum ada tadi. Tipis aja, mereka lari-lari tipis. Iya. Untung nggak kurang ya. Oke, kita lihat itemnya apa nih ya. Kita lihat di sini. Oke, terjadi tapping-tapping di seberang sana tapi masih sibuk looting aja di sini. Tipis-tipis kita lihat dengan M4 ya di sini. Victim. Oke, AUG. Victim di sini mendapatkan special weapon dari airdrop ya. Ya, dan juga dengan face dan helm level 3 ini akan cukup aman ya untuk para pemain Victim kali ini. Kelihatan nih Banyu kayaknya akan bermain front banget ya, bermain di depan. Akan melakukan barbar ke tim-tim musuh dengan AUG dan juga seperangkat alat Robocop helm level 3 ya.
Ya dan lagi-lagi kita sedang melihat ada beberapa tim yang memang berdampingan satu sama lain yang mencoba untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam circle. Yes. Namun mereka tidak melakukan engagement, mereka hanya mencoba untuk bermain sangat-sangat safe sekali. Yep. Tentu saja akan sangat berbahaya ketika nanti masuk ke circle nomor 7. Mereka akan harus bergesekan juga. Yes, dan kita tahu juga seluruh player. Oke. Sebelum kita ke sana harusnya sudah mulai terlihat. Oke, ada 3 mobil tadi. Iya. Oke, dia mundur ya. Dia mundur. Jadi ini benar-benar main yang safe banget. Iya. Ngelihat musuh, kita udah engage dulu untuk circle pertama, mending kita main safe. Masuk ke dalam circle keempat, mungkin Betul. baru udah nggak bisa dihindarin lagi, baru mereka harus engagement. Lagi nahan-nahan gitu ya Bapak ya. Nahan banget ya kayaknya. Nahan banget nih. Apa mau? Pro player emang harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan kita tahu seluruh pro player di sini menggunakan gadget Vivo ya. Lebih tepatnya Vivo V15 15 Pro. Pro. Semua Iya. player di Indonesia regional kali ini sampai ke SEA juga nanti. Wow, Iya, keren. Thank you sampai Vivo. ya. Mantap sekali. Kita kembali ke game dulu. Di sini ada Onyx yang tadi kata Om Wawa gak mau terburu-buru ngelihat musuh. Mereka kembali dengan buginya dan ya mencari set piece yang bagus lagi. Ya mereka harus bisa melakukan setup sih. Jadi kalau mereka setupnya pas, mereka bisa mendapatkan sesuatu atau poin kill ya. Yap. Yang dibahas sebenarnya ini poin yang bisa diamankan oleh para pemain atau tim-tim yang sedang beradu sekarang adalah jembatan. Yes, Posisi iya. jembatan masih bisa di. Mana tahu jadi tukang begal kan? Nah, itu dia. lumayan, lootingannya langsung free itu. Free looting. The Prime di pojok-pojok pesisir kita lihat ya di sini. Masih ya tipis-tipis manja, kita lihat helm dan armornya masih level 1 Mawa. Waduh. Ya, wow, ini kelihatan nggak ya ini ya? Ada M249. Ada airdrop yang Wadidu dadu ya. M249. Itu senjatanya itu ya, apa tuh? Rambo. Rambo kan? Iya, Yang beredet 100 peluru nih. 100 peluru tanpa Apakah dia hasil. mengambil? Harusnya tim 11 yang mengambil, tapi mereka pelan-pelan aja nih. Harusnya asap-asap merah sudah mulai terlihat ya. Ya, dan ini adalah tim Arrive. kedua ya, Rive ya. Yes. Kayaknya bukan Rive tadi. Young and free. Yes. Dan mereka juga sudah menahan, masing-masing mendapatkan compound. Iya. Berarti kita tinggal nunggu aja nih sudah Bang Bar. Kita Iya. tinggal nunggu siapa yang bakal keluar duluan. Ini sih fix circle ketiga, circle keempat sih. Wah, gua udah gak ngerti lagi nih. Hujan peluru dah ini. Ini sering banget terjadi di turnamen Om Wawa ya. Ya. Circle 3, 4, di circle pertama belum ada yang ke lobby, udah. Dan ya seperti itu, dan ternyata sinyalnya memang benar mengarah ke bagian Wah. bawah lagi yang bisa jadi. Gila. Arah jembatan, lihat. Kalian bisa lihat dari sisi kiri untuk minimap kita sekarang Waduh, ini. waduh. Cukup stacking dengan beberapa tim. Iya, ini sih jadi tukang begal enak banget sih. Apalagi kita lihat arah circle-nya ke military base, teman-teman. Iya, Semua tim harus berkumpul di sini. Ya, dan paling diuntungkan adalah mereka yang sudah berada di bagian dalam ya. Ada 3 tim, Ya. ya 4 bahkan sudah masuk ke dalam Sisanya ya, Toska. 12 masih ada di Di luar. luar. Mereka harus gesekan, dan ini jembatan akan menjadi highlight kita mungkin setelah ini. Iya. Boleh nggak kita lihat apakah ada tim yang bermain ini ya, Begal Gaming ya di jembatan ya? Mana tahu ada ya. Iya, Seru banget sih kalau ada di situ ya. Tapi tricky juga ya, mereka kalau misalnya jadi penjaga jembatan melewati 12. Ya, karena gini, biasanya yang jaga jembatan, di bagian ujung belakang juga sudah ada isinya. Iya. Lebih jauh lagi ada lagi gitu loh. Makanya, Jadi bye-bye. kayak keputusan yang susah memang untuk diambil. Ya. Kecuali kalau mau berenang ya ke ujung sana. Kita lihat di sini. Redet manja sudah ready. Ya, mencoba untuk mencari mungkin sesuatu di bagian bawah speedboat atau apapun itu, dan dia dari pinji barak mereka juga sudah safe. Yes, oke. Dan ini cukup dekat. Kayaknya. Nah, ya. ini nih Kayaknya. yang kita tunggu dari tadi. Oke, sudah terjadi spray down. Kita lihat di sini sudah terdengar. Oke, ada tim EVOS di sini sudah melihat satu tim. Oke, dari pisau 1, 2 tapping masuk. Kita lihat sudah setengah darah. Kami masih aman. Kita lihat YOLO aja di situ ya. Iya. Hasil dan diselamatkan oleh batu di situ. Ya, dan EVOS mereka berhasil membuat lawannya tadi menghindari posisi mereka agar tidak didekatin juga, dan sementara EVOS mereka berjaga di bagian posisi ini, tidak akan bisa di backstep, tapi mereka harus berhati-hati kalau ada lawan yang semisal ada di bagian pesisir pantai Waduh, bagian belakang bahaya. akan bisa melakukan backstep ke arah mereka. Ya, kita lihat di sini kapten dari EVOS Jaxi dengan tadi ada Scar L ya dan juga AKM ya di sini. Mencoba mengelit atau memimpin timnya mendapatkan chicken dinner yang pertama. Ya, masih belum ada satupun yang kembali ke lobby. mungkin. Iya, belum ada satu pun. Gila, ini udah circle mau ketiga ya, apalagi mapnya di military base lagi. Wah, ini gimana ini? Hujan peluru di military ya. Padidu dadu, kita lihat circle ketiga sih udah nggak akan bisa kemana-mana lah. Ya, itu jembatan pasti stacking up, dan mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam military base akan jauh Ya. mendapatkan posisi lebih baik dibandingkan mereka yang sedang mencari posisi.
Dan ini kabut. Aduh, beruntunglah ada kabut ya. Iya. Jadi bisa masuk nih. Ayo teman-teman masuk ya. Ini ada peluang buat mereka-mereka di luar tadi mungkin bisa Woi. langsung bergerak dengan cepat masuk ke dalam military base untuk bisa memaksimalkan lingkungan yang sedang terjadi sekarang. Betul, ya, kita lihat sudah ada airdrop yang baru turun mengeluarkan asap merahnya dengan isinya grojali ya. Dengan groja. seperangkat alat Robocop level 3 ini, mantap kali. Nah, kita lihat di sini Heroes mendapatkan RRQ di situ. What? Satu. Ya masih knock out ya. Belum di end juga dan tampaknya beberapa tim sudah saling berdekatan di sini Bang Pen. Yes, pelan-pelan saja. Kita lihat ada yang ambil pojok-pojok, ada yang udah di tengah. Beruntunglah masih ada kabut ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, kita RRQ membalas di sini. Oke. Dan Heroes harus knock out satu pemain juga tidak dalam posisi yang bisa melakukan tembakan tadi karena sedang terslide dari terrainnya. Yes. Waduh, di sini ada 3 tim. Kawan Ya, hati-hati ya. RRQ juga sudah akan mencoba untuk mendekat, sangat dekat sekali. Narpeko belum di revive. Ya, kita lihat di sini ada RRQ KG ya. Dan juga pelan-pelan saja di sini, pelan-pelan. Hero sudah mulai masuk ke dalam yang kita lihat ada 2 tim yang akan clash sesaat lagi teman-teman. Waduh, ini masih nahan ini. Ya, ini kabutnya benar-benar masih menghalangi pandangan dari para pemain dan mereka sekarang juga sedang berada di dalam Waduh, red waduh. zone. Waduh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dari Oke. kedua tim ini? Masih di knockout dan belum di revive. Sedangkan dari RRQ, mereka cukup dekat satu sama lain. Yes. Ini pelan-pelan tapi pasti sudah ada yang set up. Boom tadi ya. Heroes dan juga RRQ sudah saling tahu karena mereka sudah melakukan satu orang. Ya, sudah terlihat. Halo, apa kabar? Di balik gudang kita lihat Owawa mendapatkan 1 di situ. Ya, dan langsung di-tag dan begitu saja. Battle tidak akan dihindarkan lagi kali ini. Narpeko juga sudah saling tahu satu sama lain. Dan ini adalah jarak yang sangat dekat. Hanya kabut yang memisahkan mereka bersama. Baik, Lopi. Yes. Dari bagian Iya. belakang tadi. Harus langsung diselesaikan dengan kita lihat malaikat tak bersayap, malaikat tak pidana, malaikat bersayap langsung terbang ke lobby. Aduh, hasil Masih sekali. ada satu pemain dari belakang terlalu jauh belum bisa dengan backupan di spray down oleh Kero. Masih bersangkut dia dan akan harus dilakukan oleh Oh seorang my Jimmy. god! RRQ KG ngamuk di sini dan Heroes harus keluar ke lobby terlebih dahulu. Mau tidak mau di sini ya. Ya, sebagai tim yang pertama tadi harus kembali Yes. ke lobby dan tanpa tidak mendapatkan poin kill sama sekali. Iya, dan Young and Free juga harus keluar ke lobby. Tersisa 14 tim, kita tahu ada 2 tim ya. Oh my god. Wow. Oke. Dan RRQ dari RRQ KG mereka Yes. juga sudah waktunya bergerak karena zone semakin Aduh. tipis dan ini jaraknya Wah, sangat-sangat gini. jauh sekali Bang Pen. Military base kanan bawah kita lihat dari arahnya mau nggak mau harus pakai speedboat di Masih ada sini. speedboat. Waduh. Ya, semuanya sudah bergerak, bahkan yang di military base juga langsung mengincar bagian tengah dari circle yang sekarang. Yes. Dan kabut harusnya sesaat. Aduh, RRQ Kigore di situ kena play zone. Zone. Aduh, ya kita juga lihat Young and Free sudah tereliminasi di sini. Pelan-pelan kita lihat dari arah military base dari kanan ya. Circle menuju ke kanan di circle ketiga kali ini. Harusnya akan terjadi hujan peluru sesaat lagi teman-teman. Ya, sebenarnya dari kabutnya sendiri membantu pergerakan dari beberapa tim yang tadinya berada di luar, mereka bisa bergerak untuk masuk ke dalam. Hanya suara dari kendaraan yang mungkin bisa didengarkan oleh lawan-lawannya. Yap. Duh. Ini untungnya masih ada kabut ya. Ini kalau nggak ada kabut gue nggak ngerti lagi. Dan kita lihat, ada hati-hati di sini. Iya, ada Oke. biji barak di atas Pelan-pelan, tebing yang sudah pelan-pelan. menunggu. Apakah akan bertemu? Kita lihat di sini. Pasti bertemu. Tipis banget tadi. Oh my god. Sangat tipis sekali. Wow. Kita lebih ke barak tadi dilewatin saja ya. Dan kita lihat tadi ada Okiozora. Untung saja tadi tidak terlindas. Good. Iya, nyaris ya. Kalau Nyaris. itu sama-sama dalil satu sama lain juga. Proning benar-benar kabut ini menyelamatkan untuk tim-tim yang tadinya berada di luar untuk masuk lebih jauh lagi Yes. ke dalam play zone. Ya. Dan dengan 14 tim yang tersisa, ini adalah sangat banyak. Aduh, kita lihat victim. Tiga orang, aduh, malah mati di zone-zone kali ini memang tidak beruntung sekali untuk victim. Nah, kita lihat di sini, RRQ di sini sudah mulai melakukan yang kita lihat di sini. Oh, udah ada yang satu kenok di sini Wabah dan mereka saling bersamping-sampingan. Step-step jahat udah mulai terdengar. Apakah RRQ akan melakukan rush atau menahan? Kita tunggu saja pergerakan mereka ya. Ya, dan RRQ dengan anggota yang baru tadi mencoba untuk masuk untuk menghabisi pemain-pemain dari WAW. Tapi WAW juga mereka cukup sigap.
mereka sanggup untuk menghalau bahkan membeli waktu dengan menokot satu pemain dari RRQ dan hujan frag grenades terjadi di bagian atas yang akan mencoba untuk bertahan seorang diri. Dan di bawah sana ada 4 pemain dari RRQ juga siap untuk naik ke atas. Kita lihat di sini BG Barat dan juga The Prem melakukan kontes dan saling mengkenokkan satu dengan yang lainnya. Dan masih dengan WAW dan juga salah satu tim yang di hadapan mereka akan bertemu. Clash harusnya sesaat lagi karena step-step jauh udah kedengeran ya. Iya, Wawa ya. step sudah terdengar dan ada molotov. Oke. Molotov. Itu udah saya hello tuh tadi, itu udah saya hello tuh. Oke, dapat satu kita lihat dari api. Wow, dan RRQ mungkin sudah ternokat satu, apakah di revive karena dari WA mereka menghukum dengan sangat baik. Mereka berada di luar, hanya menyisakan satu pemain saja yang berada dari bagian atas dan ini dia. Oh my god, dikonter oleh RRQ. Bagus sekali. Dan juga RRQ harus juga ke lobby satu orang dan masih ya tersisa di sini WAW. Masih 1 untuk 1 ternyata. My god, RRQ harus kembali ke lobby. Tadi kita lihat WAW berhasil mengembalikan mereka ya. Ya, dan ada RRQ yang lain yang sudah dinokot, tapi kita geser dulu karena PG Baras akan mendapatkan beberapa tamu yang tak diundang. Ada pemain-pemain dari para zone yang sudah berada tepat di depan mereka. Dan itu juga berbahaya, hanya ada Fayol seorang ini dengan life yang very low HP. Zone di belakang. Oke, Ozora harus kembali ke lobby di sini dan Zone sudah menguasai salah satu wilayah yang ada di military base dan PG Barracks harus tereliminasi tadi kita lihat ya. Ya, langsung ditabrak begitu saja dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan revive. Zone, mereka berhasil mengkoleksi pemain-pemain dari PG Barracks, namun kita melihat akan ada tandingan lain yang mencoba untuk masuk ke posisi mereka. Wah, ini ngeri banget sih, ini circle ketiga menuju keempat. Sudah, ini deket-deketan semua sih, udah gak ngerti lagi sih ini. Kita lihat aja nih, di map aja udah saling kelihatan. Ini gara-gara kebantu kabut aja, kalau enggak Kalau mah. gara kabut mungkin ceritanya beda nih. Ceritanya udah beda. Tapi karena ada kabut, jadi mereka harus perang dengan mid range bahkan sampai close range. Yes, masih kita lihat dengan 10 tim dan tersisa 37 player di sini. Masih mencoba merangkak-rangkak tipis masuk ke dalam zona yang keempat kali ini. Ya, dan ternyata itu adalah RRQ KG ya, akan mencoba untuk pelan saja. Mereka masih proning karena mungkin sudah melihat tadi dari arah map suara tembakan yang dilakukan. Jadi ini memang salah satu peluang juga untuk bisa mengagetkan lawan mereka seandainya mereka bisa. Yes, pelan-pelan saja kita tahu RRQ mengirimkan 2 tim di sini ya. Tapi RRQ yang satu lagi sudah harus kembali ke lobby dan diwakili oleh RRQ KG. Dan kita lihat terjadi spray down. Manakah itu? Karena kita tahu circle keempat. Oh, wow. Waduh. 1, 2, 3, 4, 5 tim bahkan akan kontes sesaat lagi teman-teman di sini. Dan kita melihat camp dari BTR mencoba melakukan set place untuk melindungi posisi mereka ya. Dan mereka mencoba untuk melakukan setup dengan kendaraan-kendaraan yang dimiliki. Tapi semakin lama bertahan di sana akan semakin berbaik karena di belakang sana sudah ada satu buah tim yang cukup berdekatan, Bang Pen. Duh. Ini pelan-pelan saja nih. Oh, wah ini jaraknya cuma 100 sampai 200 meter. Dan kabut sebentar lagi harus selesai dan harus sudah melihat dengan yang lain nih ya. Wah, ini Cacing Gaming juga perlu di sini. Ya, ini perlu banget. Yes. Karena top 5 yang akan berangkat ya. Iya, ini top 5 yang akan berangkat ke Shanghai ya. Kita lihat di sini BTR di salah satu tempat di military base. Oke, terjadi spray down dari arah mana kita lihat di sini. Oke. Yep, dan Bigetron Ion tampaknya akan mendapatkan lawan yang cukup sepadan. Ada Onyx dari samping kiri mereka. Ini nyangkut ya mobilnya ya. Oh, ini buat jadi tameng, bagus. Ini menarik karena posisi ini sedang dimainkan oleh Bigetron Ion. Dan apakah mereka bisa keluar dari posisi yang cukup menyulitkan? Branix dan juga Onyx sedang mengunci posisi dari Bigetron. Oke, mau nggak mau di sini BTR. Sudut kita lihat di sini BTR amat melakukan spray down untuk menyelamatkan teman mereka. Ya, satu buah frag grenade sedang coba untuk di setup. Apakah akan connect karena ada 2 pemain dari Branix Albedo bersama DNA Connect. Masuk dikit pemain, dikit saja. Dikit ya, tipis ya. Kita lihat di sini BTR Ion masih mencoba melakukan setup smoke untuk melakukan revive terhadap teman mereka di sini. Ya, cukup berbahaya untuk Bigetron sendiri karena sekalinya smoke-nya sudah habis, mereka akan dalam bahaya juga dan itu sangat dekat sekali. Teman-teman lihat dari kanan atas ya, mapnya kita lihat di situ ada 4 tim yang sudah dekat sekali di sini. Kita lihat siapa yang akan melakukan spray down dan mengirimkan lawan mereka ke lobby. Pelan tapi pasti kabut sudah mulai menghilang di sini teman-teman. Oh, 10 tim loh, Mama. Ya, 10 Gua nggak ngerti tim lagi sih. di circle yang cukup kecil dan masih 24 menit. Jadi mungkin masih ada 6 menit ke depan dan wow, ini ada lagi yang naik mobil dan mencoba untuk lewat ternyata. Iya, nah kita lihat di sini Onyx mendapatkan 2 orang knock di sini. Bagus sekali cacing yang dilakukan dari Onyx dan kita lihat BTR.
berhasil knock-out dari Bigetron mencoba untuk melakukan finish. Dan ini belum terdeteksi sama sekali. Pega juga sudah di-knock-out oleh pemain. Oh my god, BTR di situ terpojok. Onyx pelan tapi pasti mencoba melakukan tapping-tapping manja. Ya, dan Onyx mereka benar-benar tidak terdapatkan. Dan lagi-lagi Onyx tampaknya bukan mereka. Tapi dari Bigetron dan juga Dranix yang melakukan engagement. Udah kiri kanan, udah saling tembak. Siapa yang open fire akan ketahuan, udah gitu aja ya. Iya. Susah ini, di sini susah sekali. Kita lihat di situ RRQ KG mendapatkan zone dan saling baku hantam. Iya, Di dan ini sini. dia. Usaha yang coba untuk dilakukan juga apakah akan sempat untuk di revive, tampaknya masih bisa. Tapi dari RRQ-KG mereka sudah di knockout 2 pemain zone juga, mereka masih lengkap. Dan waktunya lumayan sempit, masih 1 menit untuk membersihkan pemain-pemain zone. Ini mereka set up smoke bagus sekali untuk melakukan revive dan kita lihat Star 8 mendapatkan 1 dari tim DRNX tadi ya. Ya, dan ternyata ada Bigetron yang lain yang datang juga bisa menokout Onyx. Masih berjuang dan kita lihat di sini memang arah circle tidak bagus untuk kedua tim dan kita lihat terjadi spreadon di balik gudang RRQ mencoba melakukan setup langsung ke dalam rumah. Oke, udah tipis sekali zone di situ ya. Oh my god, malah di counter di situ. Bagus sekali permainan dari zone ya. Ya, dan ini tapi waktunya yang dimainkan oleh RRQ tidak boleh terlalu lama. Mereka harus bisa langsung mem-wipe seluruh pemain dari zone. Masih ada 30 detik, tetapi setelah itu mereka harus berlari untuk mencari play zone. Betul Dan sekali. battle tidak akan bisa dihindarkan. Dan ini sangat lari terbuka manja kita sekali. melihat ada orang di sebelah kiri. RRQ ada 2 orang tadi zone. Sayang sekali satu buah peluang emas baru saja disia-siakan oleh zone. Menyisakan hanya ada 1 pemain mereka yang hanya Masih bisa bertahan dari balik smoke. Ya. Dan langsung di spray through the smoke saja. Oh, dapat 1 di situ. Bagus sekali Zone Ozzy ya. Apakah Zone Ozzy harus ke lobby? Dan kita lihat saling melihat. Oh, Zone harus ke lobby. RRQ KG bagus sekali tapi berbahaya juga karena Zone tersisa 3 detik lagi. Ya, dan sementara itu ada tim yang juga sudah mendengarkan suara pertempuran yang baru saja selesai. Tim nomor 16 tadi. Dan kembali untuk bagian tengah circle. WAW tampaknya mereka masih sanggup untuk bertahan. Wah, ini stepnya udah harus pasti kedengaran karena dekat sekali ya. Iya. Oke, WAW di sini mendapatkan 2 yang kenok. Langsung diselesaikan kan di sini. Masih mencoba oke, bagus sekali WAW. Waduh, dia malah kenok di situ. Masih ada ada WAW jepang. yang lain. Oke, aduh WAW. Iya, standar kita WAW terwipe seluruhnya oleh tim Rive. Rive ya. Wah, Young and Free. wadidu dadu ya. Dan revive juga langsung bisa dilakukan. Sementara di bagian luar tadi kita tinggal memiliki 7 tim. Jadi masih cukup banyak sebenarnya Banyak, untuk urusan lumayan. circle nomor 5. Tapi Kita apakah lihat. mereka bisa masuk ke bagian dalam itu akan bergantung dari posisi mereka masing-masing. Looting akan segera dilakukan juga. Dan sudah waktunya untuk bergerak dari tim Rive dan Bigetron. Menyisakan hanya aja 2 pemain, tapi mereka berhasil masuk ke dalam zone. Betul, 7 besar itu juga bagus ya. Kita lihat di sini RRQ tadi harus mati di zona tadi kita lihat. Pelan-pelan tapi pasti juga Onyx. Tadi kita lihat tampil bagus dengan 3 kill yang diperoleh oleh timnya di sini Matthew ya. Dengan DP28 yang melakukan setup untuk melakukan spray down ke arah musuh. Dan kita lihat memang di sini tersisa 6 tim dan circle kecil sekali dan open field teman-teman. Gak ada rumah sama sekali tipis. Ini akan terjadi open field war ya. Yap, dan ada smoke yang masih bisa dimainkan oleh Matthew. Tapi seberapa lama ketika smoke-nya sudah habis, posisi dia akan terlihat meskipun cukup dekat dengan zona berikutnya. Tetapi itu adalah bukan posisi yang bagus. Mau nggak mau 1-2 tim harus berjalan. Dan kita lihat harusnya ini pakai mobil dan masih lengkap di sini ya. BTR sang juara bertahan dari PING tahun lalu Ya, masih dengan kesempatan. Mereka masih sangat lengkap dan ada Fox yang mencoba untuk lari dari bagian bawah. Tapping dilakukan oleh Luxi. Sedikit lagi. Oh my god, sedikit lagi. EVOS. Dan dari Luxi yang sudah memantau pergerakan pemain-pemain dari bagian bawah sana. Ivo, apakah mereka bisa bertahan dan spray down dilakukan oleh Luxi tadi. Dan berhasil menumbangkan 1 pemain. Bigetron berhadapan dengan EVOS kali ini. Mereka sudah saling tahu karena ada notifikasi di sebelah kiri. Dari setup smoke langsung spray down through the smoke mendapatkan 1 tadi Jughead ya membawa ya. Yep. Dan mereka tahu ketika melihat namanya yang take down oleh mereka adalah namanya. Lari dari kenangan masa lalu. Aduh, Star 8 ya. Ini juga kena sedikit lagi EVOS tapi ya deket lah ya, nggak terlalu jauh ya. Ya. 10 meter saja dan 10 mereka meter lagi dan spray down. spray. Oh my god, EVOS Foxer di situ ditunggu oleh Bigetron dari arah atas. Mau kemana? Nggak bisa kemana-mana karena Bigetron menunggu kalian
di atas di situ. Dan Bigetron mereka memiliki high ground advantage meskipun mereka sekarang sedang berada di luar zone. Tapping dari Luxi. Para pemain Rive yang mencoba untuk keluar dari tempat bersembunyi mereka harus masuk kembali ke dalam dan berhasil ternyata dengan headshot. M16 tapping tadi dari Luxi, bagus sekali ya. Kita lihat di sini Luxi dan tim dari Bigetron mendapatkan posisinya cukup baik. Tapi circle selanjutnya Om Wawa kembali. Circle selanjutnya belum ada tim yang berada di dalam. Yang berarti semua akan masuk dengan cara bergesekan satu sama lain. Kita lihat di situ di jalan ya, jadi anak jalanan ya. Oke, dan satu buff frag grenade, EVOS sedang berjumpa dengan Bigetron. Tapi pasti kita lihat di sini apa yang akan dilakukan oleh tim dari Bigetron ya. Di situ mereka sudah tahu ada posisi tim dari EVOS, tapi mereka masih mencoba mencari-cari dan kita lihat, oh my god, pakai red dot, wadidu dadu, mendapatkan satu. Apakah akan diselesaikan langsung ke lobby? Enggak, masih ditahan di sini Om Wawa. Iya, dan masih akan mengunci pergerakan dari para pemain Rive di dalam agar tidak keluar dan masuk ke dalam play zone. Tapi padahal sebenarnya dari Bigetron mereka berdampingan dengan EVOS dan ini sangat-sangat berbahaya. Kalau EVOS bisa memanfaatkan situasi sekarang, akan sangat baik. EVOS kembali tentunya harus berhadapan dan kita lihat tersisa 1-2 ya, Aura dan Boxer saja. Apakah mereka akan menyelamatkan teman mereka dan Jacket juga kita lihat di situ berhasil di revive. EVOS masih berjuang melakukan masuk dalam zone kita lihat di sini ya. Masih Onyx akhirnya mendapatkan lagi kembali dari tim dari veteran. Kita lihat zone sudah mulai masuk. Apakah Jacket masih bisa selamat? Masih bisa selamat di situ ya. Ya ini adalah posisi yang cukup baik untuk Rive kalau memang play zone-nya ada di sana dan ada EVOS Box yang terlihat dengan cukup jelas langsung di scope tapi terhalang oleh tumbuhan. Ada rumput di sana. Baik. Oke, ada dari bagian oleh Juxi. Kita lihat di sini EVOS kenok 2 orang. Apakah EVOS harus ke lobby? Oh my god. Masih tersisa 3 dan EVOS harus ke lobby ya. Iya, dan ini dia. Mana suaranya? Tersisa 2 tim saja di sini. Luar biasa mereka mengunci. Oh my god, Bigetron versus Bigetron di sini. Dan di Freda. Dan untuk posisi sebenarnya saudara tuanya. Nah, kita lihat di sini Bigetron nanti ya harus menang. Kembali ya. Wow. Gimana Bang? Bigetron. Bigetron dan juga Bigetron Iron. Wah, udah gak ngerti lagi sih Bigetron versus Bigetron tuh gimana ya. Tapi memang kita melihat di sini tadi permainan dari Bigetron bagus sekali. Dari Luxi meratakan tim dari EVOS. Wow, well play. Kita kasih tepuk tangan sekali untuk Bigetron. Dan Natik, Juxi, Luxi, dan juga tim mereka kesayangan mereka satu orang lagi. 2 Tachibana bersaudara ini the best sekali ya. The best dan Ryzen juga tadi ya. Dan benar-benar mereka berada di posisi yang sangat baik sekali. Mereka berada di high ground dan memiliki vision yang cukup untuk melihat semuanya. Ini bocah makan apa ya? Emang nih orang 2 Tachibana bersaudara ini nih the best banget kalau mereka udah dikasih DP 28, Spreadon, apalagi posisi mereka bagus sekali. Dan pengalaman mereka juga ya Om Wawa ya, kita nggak bisa bohongi. Mewakili Indonesia di BINC tahun lalu dan kembali di PUBG Mobile Club Open kali ini.